Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, para jamaah, para ibu, bapak, teman, kolega, seizin dulu mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumnya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta idza arada fi amatil khair naf'an minallah ta'ala wa la yuridu minan nasai'a. Jika seseorang dengan amalnya yang baik menginginkan semata-mata dari Allah dan dia tidak menginginkan sesuatu pun dari manusia, min madhatin aw sum'atin aw manfaatin, yang berupa dari pujian, kemudian reputasi dan kemanfaatan lain, aikuna dan karya, apakah ini termasuk riya? Jadi ini semata-mata Allah, ya Allah saya mohon ini ya, tapi saya tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin dinilai reputasi saya, misalkan. Apakah itu riya? Fa'lam anna dzalika mahdhur riya. Maka ketahuilah sesungguhnya hal itu adalah riya murni. Ya, artinya memang ini amalannya orang khawasul khos. Kalau khawasul khos itu kalau sholat, kalau ibadah lain tidak usah nuntut, memang perintah Allah ya jalanin aja. Ya. Maka dengan demikian qala ulama'una rahimakumullah al-i'tibaru fil riya' bil murad wala la bil ladzi yuridu minhu. Pertimbangan dalam hal riya' ada keinginan, bukan kepada siapa yang menginginkan dan yang diinginkan. Ini subjeknya kan Allah. Saya tidak ingin dipuji manusia, saya hanya ingin dipuji Allah. Itu juga kalau dalam hal khawasul khos, orang yang tasawuf juga nggak boleh. Ya Allah, aku sudah begini, tolong puji saya. Saya itu sudah berkali-kali membaca Quran tiap hari. Ya, saya mohon dipuji. Itu juga nggak boleh. Dalam konteks ilmu tasawuf, ilmu batiniah, itu namanya riya juga. Wa fa in kana muraduka min amal khairin naf'an, maka jika keinginanmu dari beramal kebaikan kemanfaat dunia, ya, naf'an dunia, fa innahu riya, maka itu adalah riya. Sawa'an aradu minallah ta'ala minan nasar, sama saja apakah kamu mengharapkannya itu dari Allah atau dari manusia. Berat kalau ini sudah kelas tinggi banget. Bagi orang wali-wali ini beramal kepada Allah, beribadah itu ya betul-betul mahabbah lillah. Maka dengan demikian ditukilkan di surat Al-Asyura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu hasrat kharqat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan baginya. Jadi yang harus banyak itu akhiratnya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan keuntungan itu tapi enggak banyak, ya. Tidak ada bagian suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi kalau orang sudah mintanya di dunia, ya. Jadi Bapak sekalian, kalau sudah ibadah dan sebagainya, infak, sedekah, tidak usah minta harapan dari pujian manusia. Dah, tidak usah. Karena di akhiratnya ini tidak dapat, karena dapatnya hanya di dunia.
wa yasal i'tibar bilafzi riya wa istiqaqiha min makna ru'yah. Pertimbangkan riya itu bukan berdasarkan riya dalam proses pembentukan kalimatnya, tapi dilihat dalam arti keterlihatannya. Kalau orang sudah lihat keterlihatan ada maksud, maka itu riya. Wa inna masumiyat hadil iradatul fasidatu bihadzal ismi. Sesungguhnya dinamakan berbagai keinginan yang rusak ini dengan ini namanya riya, karena menghapus amalannya hanyalah karena sesungguhnya keterlihatan, karena kelihatan maksudnya itu kelihatan, ibadah kelihatan, sedekah kelihatan maksudnya, maka ini riya. Dan ini adalah pandangan-pandangan yang menyebut bahwa riya itu intinya, kata kuncinya itu terlihat. Ya, terlihat. Fa in qulta idza kana qasdu minad dunya allati yuridu minal ta'affufi 'anin nas wal uddata 'ala ibadatillah. Tetapi jika tujuan keduniaan yang diinginkan itu untuk ifah itu memelihara agar kita ada kekuatan dari sikap ifah dari manusia dan segala bekal persiapan akhirat, apakah ini juga ada riya? Nah, ini ngajinya tinggi banget ini. Jadi ya Allah, saya ini hanya Engkau. Karena itu saya harus ifah, memelihara diri, dan saya menghindari dari gampang meminta manusia. Apakah itu juga riya? Nah, ini Imam Ghazali ditanya meningkat lagi. Fa'lam anna ta'affuq laysa min kasril mal wal jahi wal hutam. Ketahuilah bahwa ifah itu bukan dalam hal banyak harta, berpangkat dan bermatahari urusan dunia. Wa inna ma huwa fil qanaah wa siqati bi'ifayatillah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ifah adalah harus sikap qanaah dan percaya penuh dengan anugerah Allah. Jadi dua paragraf ini maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian yang jamaah yang saya hormati. Ya Allah, saya tidak mau tuh gampang minta-minta, harga diri. Itu juga agak sombong juga. Dan saya hanya untuk Engkau, tidak usah dibantu manusia. Nah, maka dengan Imam Ghazali mengatakan, urusan ifah itu bukan urusan kamu nggak minta tolong manusia atau tidak, tapi ifah itu yang penting adalah kamu itu betul-betul qanaah, ya, fil qanaah wasiqa fil bi'ifayatillah ta'ala. Yang penting Allah kasih kau. Gitu ya, berat ini. Jadi terlalu minta juga nggak boleh, terlalu sombong saya nggak mau minta bantuan orang lain juga nggak boleh. Nah, menurut ilmu tasawuf, apa yang Allah berikan itu yang harus qanaah, yang harus terima. Jadi dengan demikian tasawuf itu olahnya olah hati, bukan fisik. Itulah Bapak sekalian ya. Wa ammal mu'addatu ala ibadah ta'ala fa idza kana muradu dzalika fala yakun riya. Adapun bekal persiapan untuk beribadah kepada Allah, maka apabila tujuannya Allah, maka itu tidak termasuk riya. Itulah. Jadi ya Allah, saya kerja dapat uang saya untuk ibadah. Kerja saya banyak orang tahu di kota ini, di pabrik ini. Itu bukan riya. Karena diniati untuk Allah ibadah. Itulah, meskipun orang tahu. Tapi ya Allah, saya nggak mau itu muasyarah dengan sesama manusia, minta bantuan. Saya hanya Engkau. Itu juga sombong, nggak boleh.
Padahal sesama manusia itu harus ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa dzalika ma yatasilu bi amri akhra wa asbabiha wa basiratan qasduhu qat'an lidzalik. Dan hal itu berbekal semua yang kita lakukan ibadah itu bertalian dengan keakhiratan, itu menjadi penyebabnya dan menjadilah maksud itu dengan pasti untuk keakhirat tersebut. Kerja lil akhirat. Ini kan di kitab Tajul Arus kita sudah bahas. Dunia itu apa? Dunia untuk dunia atau dunia untuk akhirat? Yang benar adalah ad-dunya lil akhirat. Kerja tapi untuk akhirat. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jika dikehendaki dengan melakukan kebaikan semacam itu, maka tidak terberwujud keinginan menjadi riya. Yang penting niatnya adalah akhirat dan Allah. Li'anna hadhil umura tasiru bitilkin niyatil khair. Ya, maka dengan demikian semua amal ibadah kita itu harus bin niyatil khair. Niatnya harus yang baik. Au tasiru fi hukmil a'mal akhirah, atau menjadi kita hukum yang amalan yang bertujuan akhirat. Wala takunu iradatul khair riya, dan itu tidak terwujud riya. Kuncinya dua. Kalau perbuatannya baik dan tujuannya akhirat, itu adalah tidak riya. Wa kadzalika in aradta ayyakuna lakal ta'dziman indan nas aw mahabbatan wal masahi a'immah. Tapi kalau kamu ibadah itu untuk disukai manusia, ya tadi ini indan nas aw mahabbatan innal masayih, biar gurumu itu senang kepada kamu dan para imam, ini murid saya yang paling disenangi misalkan, itu juga nggak boleh, itu juga dia. Maka dengan demikian wujud tujuan itu semua harus mengokohkan akhlak ahlul haq, ya, atau untuk menentang perilaku yang di luar keikhlasan, dan itu tidak boleh. Awin nasra lil ilmi aw khadun nas ala ibadah wa nahwa dalik, atau menyebarkan ilmu atau guna menyemangati orang lain untuk beribadah, hal semacam itu boleh. Ngaji, ngajak kebaikan, asal tidak mencari tidak mencari pujian orang, itu boleh. Itu bukan riya. Duna antak bidzalik syarafa nafsi min khaitu ya au dunya nahaluha, dan agar engkau bermaksud memuliakan ilmu tadi, ngajak kebaikan hanya untuk itu, atau cuma keduniaan yang engkau akan meraihnya. Jadi tidak boleh urusan dunia. Nah, sekarang agak penting buat kita ini. Maka sesungguhnya semua tujuan ini adalah keinginan yang harus kita perbaiki, niat kita yang niat lurus tadi, niat yang terpuji, wa niatul mahmudah. Layat khulu sayun min hafi babirya, maka tidak boleh kita membuka babur riya. Pintu riya itu harus kita belajar untuk kita hilangkan. Idzal maqsuda min amrul akhirah bil haqiqah, sebab tujuan dari semua niat tersebut adalah keakhiratan dan hakikat semata. Nah, sekarang ada diskusi terhadap pertanyaan muridnya kepada Imam Ghazali. Wa'lam anni as-sa'alta ba'da masayikhi amma ya'tatu awliyauna min qiraati suratul waqi'ah fi ayyamil usrah. Kemudian Imam Ghazali ditanya, ketahuilah bagaimana kalau seseorang mentradisikan, dan itu juga dilakukan oleh para wali, setiap hari membaca surat Waqiah di saat-saat ayyamil usrah, di saat-saat sulit. Pernah dengar adik-adik? Para jamaah, wis dah maca aja surat Waqiah yang banyak, nanti rezekinya datang. Gitu kan? Nah, ini Imam Ghazali ditanya,
Boleh nggak surat Waqiah, membaca surat Waqiah yang ditujukan untuk ayyamil usrah, untuk menghilangkan kesedihan, kesulitan. Imam Ghazali jawabannya begini. Ini tolong dicamkan, termasuk yang kita biasa baca Quran. Alaisal muradu bidzalika ayat fa'allatil kasiddati anhum yuwassi'u alaihim syai'un minad dunya ala majarata bil adah. Bukankah tujuan dari membaca surat Waqiah tersebut agar Allah berkenan menyingkirkan kesulitan dari mereka, agar Allah melampangkan kepadanya urusan duniawi, syai'an minad dunya ala majarata bil adah, sebagaimana yang telah diberlakukan tradisi-tradisi para kiai-kiai. Artinya beliau cenderung membolehkan. Nah, ditambah fakaima tasihu iradatul mata'id dunya bi amal akhirah. Lalu bagaimana amal dunia tapi untuk akhirat? Nah, ini kan amal akhirat tapi dunia. Boleh enggak menurut pertanyaan? Kemudian Imam Ghazali mengatakannya begini. Maka dengan demikian faqala fi jawabihi rahimallahu kalaman maknan annal murada minhum ayyarzaquhum lafqana'atan aw qutan yakun lahum uddan ala ibadillah. Itu boleh menurut Imam Ghazali, ya, bahwa tujuan membaca itu semua mereka agar Allah memberikan rezeki kepada orang yang membaca surat Waqiah tadi, tapi syaratnya ibadatillah, untuk syarat untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, saya baca surat Waqiah, di muka-muka dipermudahkan rezeki, tapi rezeki ini untuk saya beribadah kepada Engkau, ya, merupakan makan pokok yang dengan makanan yang pokok itu yakunu lahum uddatan ala ibadah, sehingga saya bisa beribadah. Gimana saya mau ibadah kalau saya nggak kuat? Ya Allah, beri rezeki, itu boleh, ya. Wa quwwatan, dan untuk memberi kekuatan kepada saya ala darsil ilmi, dan sebagai syarat, sebagai apa ya? Sebagai durusul ilmi. Darsil ilmi itu ya belajar, deres. Sebetulnya orang Jawa mengatakan lagi deres. Deres itu adalah belajar sebetulnya. Durusul ilmi. Kalau di Jawa kan lagi deres Quran. Ya, okay. Boleh. Menurut Imam Ghazali boleh, asal untuk ibadah. Wa hadhi min jumlati iradil khair dunat dunya, dan ini adalah beberapa keinginan yang baik bukan karena duniawi semata-mata. Sholat duha biar dapat rezeki, asal rezeki untuk Allah, boleh. Sholat fajar seperti ibadahnya seperti dunia seisinya, boleh. Sholat syuruk yang pahalanya seperti haji dan umrah, boleh. Tapi untuk akhirat, gitu. Jadi Bapak sekalian baca ya surat Al-Waqiah. Kalau lagi ingin ini yang mahasiswa mau ujian, surat Al-Fatah, biar menang dan diberi kemudahan dalam mengerjakan. Boleh, ya. Maka dengan demikian ketahuilah bahwa perilaku kebiasaan membaca surat Waqiah ketika mengalami kesulitan dalam persoalan rezeki dan kepentingan pribadi sesungguhnya adalah sesuatu yang telah dilakukan juga oleh hadis-hadis menyebutkan seperti itu, dan ini adalah pedoman dari Rasulullah, berarti boleh, ya. Wa anis sahabat ridwanullah alaihim ajmain, semoga Allah meridhoi bagi kita yang membiasakan apa itu, ada surat sajdah, ada surat tabarok, biasanya kan ada surat yasin, surat kahfi malam Jumat, ada surat Ar-Rahman kalau lagi ingin dikasih, surat Maryam kalau lagi hamil, surat Yusuf, itu boleh. Karena apa? Setiap surat itu ada sahibul malaikah. Setiap ayat, setiap surat itu ada sahibul malaikah.
ada malaikat yang nungguin surat-surat itu. Sehingga kalau kita membaca, di situ ditemani malaikat. Kalau di situ ada doanya, doanya berarti diamini oleh malaikat. Jadi teruskan, itu boleh. Maka sampai ada satu cerita, hatta inna Abi Mas'ud hina udida fil amri waladihi id lam yatruk lahum minat dunya syai'an. Sampai Imam Sayyidina Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, dia kepada anaknya, "Nduk, saya tidak punya rezeki apapun." Sampai dia boleh katakan, "Qala laqad khalaftu lahum suratul waqiah." Aku tinggalkan surat Waqiah, baca terus. Itu adalah Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, kepada anaknya. Beliau tidak kaya, ditinggali satu aja, baca surat Waqiah. Boleh asal untuk akhirat dan untuk ibadah, itu boleh. Nah, terakhir, wa min dalikal aslu fi sanati jarat hadhil khoslatu fi sairil ulama'ina rahmatullah. Dan berdasarkan dalil pokok-pokok hadis tadi, maka dengan demikian membiasakan membaca surat Waqiah adalah perilaku utama para ulama-ulama dan wali-wali kita. Ya, ulama ina rahimahullah, semoga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa illa fala mubalatan lahum bihamdillahi ta'ala bisiddati fi amri dunya au sa'atin. Bila tidak lantaran hujjah tadi, sahabat Rasulullah juga membaca surat Waqiah, juga surat Yasin, ya, dan lain sebagainya, maka tidak ada kebutuhan bagi mereka. Ternyata para ulama, para kiai, para sahabat Rasulullah membaca surat-surat khusus itu. Maka dengan demikian itu boleh untuk apa? Bihamdillahi ta'ala, untuk memuji pada Allah, bisiddati fi amri dunya wa sa'ah. Dan itu semua ada implikasinya terhadap kesusahan atau kelapangan urusan dunia. Jadi gitu ya adik-adik, kalau lagi susah nggak usah ke mall. Kalau susah baca surat Al-Waqiah, biar dilapangkan hatinya, dadanya, ya. Kalau ada masalah baca surat Yasin, ya, ada surat Tabarok, ya, Tabarok itu juz 29 ya, Al-Mulk, ya. Kalau saya sejak dulu waktu masih mahasiswa, sukaannya saya surat Al-Fatah, Al-Fat. Sehingga anak saya namakan Al-Fat, anak yang ketiga. Karena ini kalau saya ujian, saya menghadapi dosen yang killer, saya bacakan itu saja, sehingga cepat lulus. Ya, ini kalau dosennya nyusun skripsi, nyusun tesis, macam-macam, itu Al-Fatah aja. Mohon kata itu boleh. Nah, yang paling akhir, wa humul ladzi yasta'inuna bi qantudnya wa usruha wa yata'alawna fi dzalik fima bainahum wa ya'uddunahu minna wa ta'ala minhu azimatan. Maka apabila orang-orang menganggap kesempitan urusan dunia dan kesulitannya di dunia itu enggak untung-untung, ya, dan mereka berlomba-lomba pada hal tersebut dalam hal kehidupan, maka dengan membaca surat Waqiah, insya Allah menganggap hal itu sebagai karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Wa uddatu min Allah Ta'ala wa ya'uddunahu min Allah Ta'ala minnatan azimah. Semoga kita akan mendapatkan karunia dari Allah yang maha besar. Terima kasih. Akhirul kalam, semoga kita betul-betul membiasakan untuk beribadah karena Allah, beribadah untuk akhirat, dan kalau ada masalah larikan untuk membaca Quran.
Karena Quran inilah yang akan menemani kita menjadi amal yang nanti wayat khulul jannah ma'al Quran. Kita masuk surga bersama-sama Quran yang kita baca itu. Amin ya rabbal alamin. Minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.